Selamat siang teman-teman. Hari ini saya sedang cuci darah ya di Rumah Sakit Polri. Ini bisa dilihat ada selang dari pembuluh darah saya keluar, mana selang ini mengarah ke mesin ya ini teman-teman. Nah ini mesinnya di sebelah nih. Nah jadi saya mau membahas tentang dugaan dan fitnahan ya. Jadi ada pengacara senior di luar sana yang merasa dirinya super jago melebihi seorang dewa di situ bilang bahwa gagal ginjal itu adalah modus ya. Bisa dibilang modus seperti itu. Nah itu hanyalah orang yang kalau menurut saya nggak punya otak. Nggak punya otak maksudnya gimana nggak punya otak? Nggak ngerti dia, nggak ngerti tentang ilmu kesehatan ya. Dan juga itu orang nggak punya perasaan karena kenapa? Orang yang sakit kok main dibilang dituduh difitnah modus gagal ginjal gitu ya. Saya mau jelaskan sedikit teman-teman tentang gagal ginjal ya teman-teman ya karena saya sudah mengalami. Gagal ginjal itu bukan penyakit, bukan sebuah penyakit eh, yang ringan teman-teman ya, bukan sebuah penyakit yang ringan, itu sebuah penyakit yang berat teman-teman dan fatal ya. Hari ini baru ada berita, coba kalian baca detik.com, kompas.com ya. Lukas NMB meninggal dunia. Lukas NMB itu sama teman-teman, dia juga gagal ginjal stadium 5. Jadi dia sudah cuci darah itu. Ya, jadi dokter tuh sudah bilang sama saya, Palvin, sakit gagal ginjal ini serius. Kenapa serius? Karena 50% orang, 50% orang ya nggak semua, 50% orang itu meninggal dalam waktu 2 tahun sejak terdiagnosa gagal ginjal stadium 5 teman-teman ya. Ya tentu ada yang bisa tahan 5 tahun, 10 tahun ya, bisa aja. Tapi setengahnya itu meninggal teman-teman. Nah salah satunya ini contoh Lukas NMB meninggal hari ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa itu fatal? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, ginjal itu adalah organ untuk menyaring kotoran, teman-teman, ya. Jadi dari jantung di sini eh, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, nah ada ginjal kiri dan kanan itu untuk menyaring kotoran tersebut, teman-teman, sehingga dalam darah itu racun-racun ya. Jadi racun itu terutama ureum sama kreatinin ya disaring oleh ginjal sehingga dibuang di situ ya ke saluran kencing. Nah kalau orang sudah gagal ginjal seperti saya teman-teman ya, kencingnya itu udah jarang. Yang biasa saya kencing misalnya bisa 1 liter, ini paling cuma 100 mili teman-teman ya. Yang lama-lama akan kehilangan daya kemampuan untuk mengeluarkan air kemih atau air kencing tersebut. Yang dimana air tersebut itu nanti ditarik oleh mesin cuci darah ini. Jadi mesin cuci darah ini sehari ini saya ditarik 5 liter teman-teman, 5 liter. Kenapa? Karena kelebihan cairan itu tidak bisa dibuang melalui air kencing. Karena air kencing saya tuh hanya memproduksi sedikit sehingga apa yang terjadi? Terjadilah penumpukan cairan baik di kaki yang disebut endema di situ ya, bisa juga di perut, bahkan yang parah itu sudah ke paru-paru. Jadi saya sudah ke paru-paru, di mana cairan air tersebut yang di paru-paru tersebut ya teman-teman ya, yang di paru-paru tersebut menekan jantung saya sehingga terjadilah sesak nafas. Makanya orang yang udah parah gagal ginjalnya itu pasti sesak nafas. Dia akan kesulitan untuk bernafas teman-teman ya. Dan cepat capek. Jadi kayak kemarin saya baru bicara bentar aja atau saya baru jalan bentar, udah kecapean ngos-ngosan kepala keliengan teman-teman ya. Dan abis cuci darah, biasanya 4 jam 5 jam abis cuci darah, kepala ini saya nggak bisa angkat ya. Jadi saya kayak mau pingsan, mau tidur kehilangan kesadaran di situ teman-teman. Nah disitulah makanya penyakit gagal ginjal ini sangat berbahaya. Kenapa? Penyebabnya adalah juga kenapa bisa gagal ginjal adalah
adanya tensi yang tinggi, teman-teman. Tensi itu tekanan darah, ya. Jadi tensi saya ini kalau diukur, makanya kemarin waktu Mabes datang ukur 190, 200, 220, ya. Itu sudah sangat berbahaya. Ya, sudah sangat berbahaya dan orang bilang, "Wah, kamu makannya kali sembarangan." Tidak, teman-teman. Jadi ketika saya baru bangun tidur aja, belum makan, belum apa-apa, itu tensi saya sudah 220, ya. Nah, buat orang yang tidak tahu, ketika tensinya tinggi, jadi kadang orang itu kayak saya ya, dibilang, kok Alvin marah-marah terus. Bukan mau marah-marah terus, kadang kita melihat sesuatu hal misalnya, ini kok kasus misalnya di kepolisian kok nggak beres-beres gitu ya. Pala tuh mumet banget, terus tekanan darah tuh nyekak sampai naik ke kepala sehingga menyebabkan tekanan darah makin naik dan pala itu sampai keleyang-keleyang banget. Nah, itulah yang menyebabkan emosi seseorang itu yang kalau hipertensi itu mudah marah, cepat emosi. Bukan orang itu tidak bisa mengontrol perasaannya, bukan. Tetapi itu ada sebuah refleks, teman-teman, ya. Jadi contoh, kalau kita lagi jalan kaki tiba-tiba ketusuk paku, sakit kan? Otomatis apa? Refleks kita akan teriak, gitu loh. Aduh, gitu. Nah, itulah refleks hal yang sama ketika seseorang sedang sakit, tensinya tinggi, dia otomatis jadi marah-marah, lebih sering marah-marah di situ, ya. Jadi inilah yang orang-orang tidak tahu, makanya kenapa teman-teman di dalam persidangan Richard NMB itu, Lukas NMB itu marah-marah terus, sering marah-marah sampai dia ngelempar mic apa segala macam. Itu adalah kemampuan tubuhnya yang tidak mampu sebenarnya. Ya, jadi potensi tubuhnya yang tidak mampu menahan penyakit sehingga terjadilah apa namanya dari penyakitnya tersebut menyebabkan dia tidak bisa menahan emosinya, teman-teman. Nah, disinilah makanya saya bilang, ya, kadang ada orang mengaku dirinya pinter, pengalaman lah 40 tahun, ono lah inilah, tapi ngomongnya bullshit, ngomongnya nggak ada artinya. Masa orang sakit gagal ginjal dibilang modus? Orang yang gagal ginjal itu sampai dibolongin, dilobangin ininya, dadanya dilobangin, dimasukin selang seperti itu modus apaan? Orang gila aja yang misalnya sehat, tapi dia pura-pura dipasangin selang. Orang gila yang mau sehat, yang sebenarnya misalnya sehat, tapi mau dicuci, ya, dicuci darahnya di situ, dicuci darahnya sehingga apa? Malah nantinya tadinya dia sehat jadi rusak, jadi sakit, teman-teman. Ya, jadi tidak ada itu. Apalagi untuk mendiagnosa gagal ginjal, dokter itu mengambil cairan darah. Jadi cairan darah kita diambil, dicek level ureum sama kreatinin ya, teman-teman. Jadi kalau level ureum kreatinin kayak saya tuh udah sampai 500% di atas normal, itu nggak bisa pura-pura. Nggak ada itu yang untuk meningkatkan ureum dan kreatinin. Kalau orang ginjalnya normal, pasti dibersihkan oleh ginjal, karena itulah ginjal itu penyaring, ya. Jadi saya sangat menyayangkan kalau ada seorang lawyer senior ngakunya hebat, ya, kerjanya tiap kali di media itu dan di TV dan di Instagram itu selalu ngajarin orang. Ini harusnya begini, harusnya begini. Ya, apalagi bukan cuma ngajarin, nyinyirin perjuangan orang. Orang sakit minta perawatan di rumah sakit, dia malah bilang, itu orang kok sakit terus. Lah, orang sakit dirawat di rumah sakit itu normal, bos. Masa orang sakit lu rawatnya di rumah duka, otak lu di mana gitu loh, ya. Jadi saya nggak habis pikir kalau ada seorang lawyer selalu mengaku dirinya pinter, dirinya hebat. Tetapi sebenarnya ilmunya tuh nggak ada apa-apanya. Bukan cuma ilmunya nggak ada apa-apa, hatinya pun tidak ada perasaan untuk ke orang lain. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau menurut saya itu udah bukan manusia, udah lebih kayak zombie, teman-teman. Kenapa kayak zombie? Ya nggak punya perasaan. Zombie itu nggak punya perasaan. Kita mau pukul, kita mau tembak, dia masih tetap jalan terus. Nah, itulah yang saya lihat ya, teman-teman.
Banyak orang-orang merasa dirinya jago, mengajari orang lain ya. Nanti ada pengacara lain diajari sama dia, oh mestinya gini ya kan. Kasus Jessica dia khotbahin ya seolah-olah dia lawyernya. Padahal Jessica itu udah punya lawyer yang hebat, Otto Hasibuan. Ya saya melihat hal seperti itu. Saya melihat bahwa inilah tipe orang-orang yang apa? Sok tahu, arogan, merasa dirinya sebagai dewa, merasa dirinya seolah-olah lebih dari Tuhan. Nah disitulah sebenarnya orang itu kosong ya dan tidak punya perasaan dan kasih sayang teman-teman. Sangat disayangkan ya. Saya tidak benci sama beliau, biarin aja dia mau nyinyirin saya, mau jelekin saya di situ ya kan. Saya yang lebih tahu diri saya sendiri dan saya tidak butuh pengakuan dari dia bahwa saya ini sakit atau bagaimana. Dokter sudah ada. Saya tantangin, anak saya tantangin dia, toh kalau memang nggak percaya saya sakit, bawa dokter dia. Lu bawa dokter internis yang lain. Oke, periksa darah saya, periksa kesehatan saya. Benar nggak saya gagal ginjal stadium 5 atau saya cuma pura-pura di situ. Jadi tolonglah jangan memfitnah orang gitu loh. Ya sebenarnya saya bisa kalau mau laporin orang tersebut, saya bilang pencemaran nama baik dan fitnah karena sudah bilang saya ini ada modus gagal ginjal, modus ya, padahal bukan modus di situ. Tetapi teman-teman orang kayak gitu tuh patut dikasihani. Jadi saya nggak mau, buat apa saya laporin dia ke polisi, ya toh ujung-ujungnya nanti kalau dilaporin ke polisi juga dia pakai cara dia nyuap, nyogok, ya kan? Nah disitulah saya melihat malah saya jadi batu sandungan membuat dia jadi berdosa teman-teman. Jadi disinilah saya melihat bahwa hal ini adalah perkara sepele lah. Lu mau ngomong apa, ya toh biarin aja itu ngomongan dia. Yang penting saya yakin masyarakat dan netizen itu sudah pintar. Masyarakat dan netizen sudah tahu saya benar-benar sakit dan integritas saya membantu investasi bodong. Bukan kayak orang tersebut yang bantu bandar narkoba, bantu polisi brengsek di situ ya. Ya enggak bantu koruptor ya yang dimana merugikan negara. Jadi tugas dia itu membela orang-orang yang merusak negara. Ya, membantu orang-orang yang brengsek di situ. Saya nggak seperti itu. Saya bantu korban-korban yang memang butuhkan pertolongan, yang ditipu orang, yang ditipu investasi bodong di situ teman-teman ya. Jadi disinilah kita bisa belajar melihat seseorang itu merasa dirinya kaya, punya duit, padahal hatinya sangat miskin teman-teman. Oke, kepada pengacara yang berasa saya singgung ya, pengacara yang ngaku dirinya senior udah 40 tahun, rubahlah perlakuan kamu lah ya. Kamu itu ada anak kecil yang sebenarnya tuh patut jadi cucu kamu grepe-grepe kayak begitu ya kan. Moral lu di mana, Bos? Coba kalau anak lu punya cucu, nanti cucu lu digrepe-grepe sama lawyer lain. Lu emosi nggak? Lu marah nggak? Lu tersinggung nggak gitu loh? Ya jagalah. Ya kan, jangan ngaku dirinya hebat tapi perbuatannya ya kan sangat rendah dan sangat zina gitu loh. Apalagi cari bisnis, buka bisnis apa? Bisnis lendir dibuka di situ. Ya tempat-tempat dunia malam yang tempat terjadinya kejahatan seksual, yang dimana terjadinya kejahatan narkoba. Orang mau cari narkoba di tempat-tempat kayak begitu, itu gampang di diskotik-diskotik sudah jadi rahasia umum. Jadi Anda itu memberikan pembantuan sebenarnya untuk menjadikan negara ini negara rusak. Ya, jadi saya melihat di situ saya sama sekali tidak bangga dan sama sekali tidak respect terhadap Anda. Ya, tetapi saya tidak mau pusingin. Kalian mau ngomong apa, kamu mau ngomong apa, mau jelekin saya kayak gimana, biarin. Diri saya sendiri yang tahu saya bagaimana dan Tuhan saya yang tahu saya bagaimana. Dan saya yakin netizen itu sudah cukup pintar. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga saya bisa sembuh dari gagal ginjal. Tapi kata dokter gagal ginjal itu kalau udah kronis ya beda sama akut. Itu nggak bisa balik lagi katanya kecuali ada donor ginjal teman-teman. Tapi saya yakin kalau belum waktunya saya meninggal,
mau bagaimanapun juga saya tetap akan hidup teman-teman ya. Jadi saya yakin Tuhan itu masih memberikan saya kesempatan untuk hidup karena saya masih banyak tugas yang belum selesai teman-teman. Baik terhadap keluarga saya maupun investasi bodong yang masih pending. Ya seperti Indosuria ini eksekusinya belum selesai, KSPSB, ya BSS, UOB, sekuritas itu yang nipu kliennya, dan kasus-kasus lain lah yang kami tangani ini, yang dimana masyarakat itu menjadi korban teman-teman ya. Dan tugas saya adalah saya mau membantu mereka supaya uh, kasus ini beres, di mana kasus ini tidak akan pernah mau dibantu sama pengacara yang sok pintar bilang 40 tahun itu. Nggak pernah dia mau bantu investasi bodong. Kenapa? Karena yang dia mau bantu tuh si penjahatnya investasi bodong yang punya duit. Kalau korbannya udah pada bokeh, nggak mau dibantuin. Pinter dia. Jadi pikiran dia itu pikirannya bukan pikiran membantu, tetapi pikiran dia adalah pikiran untuk bagaimana mencari duit memperkaya dirinya sendiri ya. Yang dimana kalau di Alkitab, di kitab suci agama saya, itu dibilang sudah penuh dengan roh mamon, teman-teman. Dan saya tidak mau seperti itu. Alvin Lim lahir di dunia ini dengan tidak membawa uang 1 sen pun. Dan saya akan pergi meninggalkan dunia ini tanpa membawa uang 1 sen pun juga. Jadi untuk apa saya itu terlalu terikat oleh hal yang keuangan dan duniawi seperti itu teman-teman ya. Jadi uang itu sebenarnya kita harus gunakan untuk bantu sesama kita yang membutuhkan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri dan bukan untuk membuat diri kita menjadi angkuh dan congkak. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.